Audio Jungle. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dalam acara Berita Ekonomi Indonesia. Pada segmen kali ini, saya, Cahya Finisraida, akan menemani Anda dalam membahas laporan keuangan periode 2020 pada Bank Mega. Bank Mega merupakan salah satu bank konvensional yang ada di Indonesia. Bank Mega awalnya didirikan dengan nama PT Bank Karman dengan kantor pusat di Surabaya pada 15 April 1969 yang kemudian di tahun 2000 memindahkan kantor pusatnya ke Jakarta dan berganti nama menjadi PT Bank Mega Tbk. Sampai dengan akhir tahun 2020, Bank Mega memiliki 8 kantor wilayah di seluruh wilayah Indonesia yang membawahi 377 kantor cabang dan 2 kantor fungsional. Bank Mega memiliki sejumlah produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Hingga tahun 2020 lalu, Bank Mega berhasil meluncurkan M-Smile yang merupakan sebuah terobosan mobile banking untuk memberikan kemudahan aktivitas perbankan hanya dengan menggunakan smartphone. Beberapa jenis produk Bank Mega adalah simpanan yang berupa tabungan, giro, dan deposito. Pada Bank Mega, tabungannya berupa Mega Dana, Mega Maksi, Mega Berbagi, Mega Rencana, Mega Perdana, Mega Ultima, Mega Falas, Tabunganku, dan Mega Absolut. Tabungan Mega Dana merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan maupun non-perorangan. Sama dengan produk tabungan pada umumnya, di mana tabungan ini dapat melakukan transaksi tarik tunai, transfer, cek saldo, pembayaran, pembelian, dan belanja. Kemudian simpanan giro berupa Mega Pro, Mega Bisnis, Mega Pro Falas, dan Mega Bisnis Falas. Kemudian simpanan deposito berupa Mega Depo, Mega Depo Falas, dan Mega Depo On Call. Selain itu, Bank Mega juga memiliki produk berupa pinjaman, yaitu Mega Guna, Mega Auto, Mega Gria, Mega Reno, kredit investasi, kredit sindikasi, Mega Auto Joint Financing, kredit modal kerja, pembiayaan fasilitas ekspor-impor, implant banking program, dan developer line. Dalam melakukan aktivitas perbankan, Bank Mega memperoleh dana dari beberapa sumber, yaitu modal saham, tambahan modal disetor, pinjaman yang diterima, dan dana deposan. Modal saham yang dimiliki oleh Bank Mega sebesar 13,5 triliun rupiah yang terdiri dari 27 miliar lembar saham dengan nilai nominal Rp500. Saham tersebut ditempatkan dan disetor penuh sebesar 3,4 triliun rupiah yang terdiri dari 6,9 miliar lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Tambahan modal disetor yang dimiliki Bank Mega pada periode 2020 sama seperti pada periode sebelumnya, yakni periode 2019 sebesar 2 triliun rupiah. Tambahan modal disetor pada Bank Mega diperoleh diantaranya berdasarkan penawaran umum perdana, penawaran umum terbatas, dividen saham, dan saham bonus. Sumber dana Bank Mega selanjutnya yaitu berasal dari pinjaman yang diterima. Pinjaman yang diterima oleh Bank Mega pada periode 2020
sebesar 281 miliar rupiah. Sedangkan pada periode 2019, Bank Mega tidak memiliki pinjaman yang diterima. Pinjaman yang diterima pada periode 2020 diterima dalam mata uang dolar Amerika Serikat dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dalam rangka pembiayaan fasilitas letter of credit dan trade finance. Kemudian, untuk dana deposan, Bank Mega memiliki simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank lain. Simpanan dari nasabah berupa giro pihak berelasi pada periode 2020 sebesar 900 miliar rupiah, sedangkan pada periode 2019 sebesar 1,2 triliun rupiah. Giro pihak ketiga pada periode 2020 sebesar 7,6 triliun rupiah, sedangkan pada periode 2019 sebesar 4,2 triliun rupiah. Tabungan pihak berelasi pada periode 2020 sebesar 77,1 miliar rupiah, sedangkan pada periode 2019 sebesar 101,6 miliar rupiah. Tabungan pihak ketiga pada periode 2020 sebesar 13,6 triliun rupiah, sedangkan pada periode 2019 sebesar 12,4 triliun rupiah. Deposito berjangka pihak berelasi pada periode 2020 sebesar 2,4 triliun rupiah, sedangkan pada periode 2019 sebesar 960 miliar rupiah. Deposito berjangka pihak ketiga pada periode 2020 sebesar 54,4 triliun rupiah, sedangkan pada periode 2019 sebesar 53,8 triliun rupiah. Sumber dana terakhir yaitu ada simpanan dari bank lain. Pihak berelasi pada periode 2020 sebesar 3,1 miliar rupiah, sedangkan pada periode 2019 sebesar 36,6 miliar rupiah. Simpanan dari bank lain pihak ketiga pada periode 2020 sebesar 1,9 triliun rupiah, sedangkan pada periode 2019 sebesar 6,1 triliun rupiah. Selain simpanan dan pinjaman, Bank Mega juga menawarkan jasa-jasa lainnya kepada masyarakat yang berupa trade finance, layanan, pembayaran dengan kartu, transaksi internasional, dan treasury. Trade finance yang ditawarkan oleh Bank Mega berupa Mega SKBDN, Mega Standby LC, Mega Letter of Credit, dan Bank Garansi. Kemudian layanan yang ditawarkan oleh Bank Mega berupa Mega ATM, Mega PAS, Mega Call, Mega Cash, Mega AutoPay, Mega Internet Business, Mega Credit Card Mobile, Mega Tax, Mega Safe Deposit Box, Mega Wali Amanat, Mega Concentration Account, Mega PC Banking, Mega Automatic TIB, Mega Custody Service, Mega Security Agent, Mega Transfer, Mega Clearing, Mega Inkasso, Mega Intercity Clearing, Mega E-Billing, Settlement Bank, Mega Payroll, Mega First Priority Banking, MoneyGram, Mega Virtual Account, M-Smile, dan M-Money. Pembayaran dengan kartu yang ditawarkan oleh Bank Mega berupa Mega Infinite Card, Mega Travel Card, Mega Platinum Card, Mega Gold Card, Mega Silver Card, Carrefour Mega Card, Metro Mega Card, TSM Ultima Card, Transmart Mega Card, Platinum dan Classic, BPD Riau Card, Silver dan Classic, BPD Sultan Classic Card, Mega Affinity iCal Card, Mega Corporate Card, dan Mega Wholesale Card. Transaksi internasional yang ditawarkan oleh Bank Mega berupa remittance dan collection. Kemudian, jenis jasa terakhir
yang ditawarkan oleh Bank Mega adalah treasury yang berupa foreign exchange transaction, spot, forward, and swap, money market, dan marketable securities or bonds. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan pendapatan provinsi dan komisi Bank Mega pada periode 2020. Pendapatan provinsi dan komisi Bank Mega di periode 2020 sebesar 1,6 triliun rupiah jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu pada periode 2019, pendapatan provinsi dan komisi yang diperoleh sebesar 1,9 triliun rupiah. Jika keduanya dibandingkan, pada periode 2020 mengalami penurunan sebesar 0,84%. Pendapatan provinsi dan komisi lainnya, termasuk provisi yang terkait dengan kegiatan perkreditan, kegiatan ekspor-impor, provisi sebagai pengatur sindikasi, dan provisi atas jasa, diakui pada saat jasa tersebut dilakukan. Kemudian, komitmen dan kontingensi pada Bank Mega di periode 2020 sebesar 1,5 triliun rupiah, sedangkan pada periode 2019 sebesar 1,3 triliun rupiah. Dapat diketahui bahwa jumlah komitmen dan kontingensi pada periode 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,14%. Dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan jasa Bank Mega pada periode 2020 mengalami kenaikan, sehingga komitmen dan kontingensi pada periode 2020 ikut mengalami peningkatan. Kredit atau pinjaman yang diberikan oleh Bank Mega terbagi atas kredit yang diberikan kepada pihak relasi dan pihak ketiga. Kredit yang diberikan kepada pihak ketiga pada periode 2020 sebanyak 47,95 triliun rupiah, sedangkan pada periode sebelumnya, yaitu 2019, sebanyak 52,75 triliun rupiah. Dapat dilihat bahwa terjadi penurunan pada periode 2020 sebanyak 9,1% pada jumlah kredit yang diberikan pada pihak ketiga. Penurunan ini disebabkan belum cukup kuatnya sisi permintaan kredit. Sementara kredit yang diberikan pada pihak berelasi pada periode 2020 sebesar 646,7 miliar rupiah lebih besar daripada periode sebelumnya, yaitu 2019 sebesar 273,96 miliar rupiah. Bank Mega berhasil membukukan kinerja positif di tengah-tengah situasi perekonomian yang menantang akibat pandemi COVID-19 yang masih belum mereda. Laba sebelum pajak tercatat naik sebesar 48,1% menjadi 3,7 triliun rupiah. Sedangkan laba bersih tumbuh sebesar 50,2% menjadi 3 triliun. Strategi menjaga profitabilitas yang telah dilaksanakan yaitu fokus pada peningkatan pendapatan melalui pendapatan bunga bersih dan fee-based income serta menurunkan biaya, mampu meningkatkan fee-based income secara year-on-year sebesar 26%. Selain itu, fokus pada strategi transformasi digital dan otomasi merefleksikan keunggulan Bank Mega sebagai inovator dan perusahaan perbankan berwawasan ke depan. Kinerja positif yang diraih pada tahun 2020 menunjukkan Bank Mega berada pada arah yang tepat untuk merealisasikan sasaran pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan aspirasi Bank Mega untuk Indonesia. Bank Mega fokus melakukan transformasi digital
serta otomasi untuk meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya. Selama pandemi, sebanyak 35% nasabah telah meningkatkan penggunaan layanan digital. Hasilnya, Bank Mega mencatat pertumbuhan laba di atas rata-rata industri. Kinerja Bank Mega pada tahun 2020 mencatat total aset sebesar 112,2 triliun atau tumbuh sebesar 11,31% dari tahun sebelumnya sebesar 100,80 triliun. Penyaluran kredit mengalami penurunan sebesar 8,54% menjadi 48,49 triliun rupiah. Hal ini sejalan dengan perkembangan di industri yang juga menunjukkan perlambatan kredit karena kinerja sektor real dan dunia usaha yang tertekan. Di sisi lain, perbankan juga tetap harus menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menghadapi kondisi menurunnya kegiatan ekonomi karena pandemi yang ada. Untuk informasi yang lebih lengkap dan berita-berita lainnya mengenai Bank Mega, Anda dapat mengunjungi website resmi Bank Mega. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Cahya Vini Zuraida, pamit undur diri. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas. Sampai jumpa di berita dan informasi selanjutnya.